Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Adik saya, Marwan. Dia meninggal beberapa hari lalu karena kelaparan. Kami sangat menderita di sini, Kak. Anissa memelukku erat. Di kelopak mungilnya terurai butiran bening membasahi jaketku. Aku pandang Ama Hasnah. Lelaki tua itu pun menangis. Anak tak berbaju tadi pun muncul di balik pintu dapur. Dari raut wajahnya juga dia menunduk sedih. Itu juga adikku, namanya Imran. Kenapa kalian sampai tinggal di sini? Perjalanan hidup kami panjang dan berliku. Ceritakanlah sepanjang apapun kisah hidup kalian di sini. Sambil mengajak aku berjalan menyusuri pantai Oitui, Anissa pun mulai membagi kisahnya. Ama Hasnah sekeluarga tinggal di tepi Teluk Kawarada yang indah, tenang dan damai. Teluk itu berada di sisi selatan Tanah Bima dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Ama Hasnah hidup damai dengan berkecukupan dengan hamparan kebun seluas 3 hektar yang terhampar di Desa Laju, Wawarada, dan Doro'o. Kebun dan luas itu rimbun ditemuni pohon kelapa, mangga, pisang, serta buah-buahan. Ama Hasnah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang putra dan 2 orang putri. Yang sulung bernama Hasnah. Oleh karena itulah lelaki tua ini akrab disapa Ama Hasnah. Karena putri pertamanya bernama Nur Hasanah yang saat ini belum berkabar berita setelah merantau ke Malaysia jadi TKW. Setelah Ina Hasnah meninggal beberapa tahun silam karena stroke, tinggallah dalam keluarga itu Ama Hasnah, Anissa, Marwan yang baru beberapa hari lalu meninggal, dan yang bungsu adalah Imran. Sekitar tahun 1990-an, babak baru kehidupan Ama Hasnah dan warga di 3 desa di Teluk Kawarada dimulai. Pemerintah saat itu berencana membuat tambak udang dan menjajar sisi utara Teluk Kawarada, termasuk di kebun Ama Hasnah. Ama Hasnah dipaksa merelakan tanah dan penghidupannya untuk sebuah mega proyek tambak udang. Mereka ditawarkan untuk menjadi transmigran lokal ke Oitui, sementara ganti rugi atas tanah mereka juga tidak jelas. Mega proyek tambak udang berhasil dijalankan. Peresmiannya sangat meriah. Pejabat dari berbagai daerah menggunting pita. Ama Hasnah dan warga lainnya hanya menonton dari balik pagar kawat berduri yang telah dipasang tentara. Hamparan kebun yang rimbun menghijau kini berubah menjadi hamparan tambak. Suara dan nyanyian burung-burung laut mulai tersingkir. Suara mobil-mobil perusahaan yang keluar masuk dari tambak itu. Pada suatu pagi, armada bus memasuki desa itu. Bus itu adalah kendaraan yang akan mengantar Ama Hasnah dan warga lainnya meninggalkan tanah leluhurnya menuju tempat baru di Oitui. Pedih-pedih sebenarnya meninggalkan alam desa yang asri dan Teluk Kawarada yang indah. Ketika bus mulai melaju kencang melintasi areal tambak, perasaan Ama Hasnah mulai pedih. Dia melambaikan tangannya ke arah tambak yang dulunya adalah kebun yang dirawat dan dijaganya. Usaha mega proyek tambak udang itu awalnya berhasil. Semakin banyak tenaga kerja yang didatangkan dari luar.
sementara warga sekitar hanya sebagai buruh sebab tidak mempunyai keterampilan yang memadai. Kebanyakan para pekerja dan manajer perusahaan itu adalah pensiunan tentara, putra-putri tentara, dan keluarga tentara. Lambat laun, keberadaan perusahaan tambak itu mulai menjadi satu komunitas perkampungan. Banyak di antara para karyawannya yang menikahi gadis-gadis lokal. Amahasna beserta sejumlah warga Oitui memulai kehidupan baru di situ. Mereka diberikan satu unit rumah sederhana dengan lahan masing-masing 1,5 hektar. Ada semangat baru menyelinap menjadi harapan di benak para transmigran lokal itu. Mereka mulai menanam padi dan jenis palawija. Jaminan hidup diberikan, bibit tanaman diberikan, dan semuanya diberikan. Tapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, usaha pertanian inti rakyat ini digeluti oleh Amahasna dan kawan-kawan mengalami kegagalan. Oitui ternyata kurang cocok untuk lahan pertanian. Kemudian mereka difasilitasi juga untuk menanam tanaman lain, namun mereka gagal. Lama-kelamaan lahan itu menjadi kosong dan kering kerontang kembali. Sebagian warga beralih profesi menjadi nelayan, sebagian lagi menjadi peternak. Meski ternak yang mereka pelihara adalah ternak keluarga mereka dan desa-desa lain, tapi itulah jalan untuk menyambung hidup. Meski dengan semangat baru, kehidupan Amahasna dan kawan-kawan tak pernah berubah. Lambat laun dan tanpa disadari, kehidupan mereka hanya bergantung pada jaminan hidup dari pemerintah. Dari seberang Teluk Kawarada tersiar kabar, tambak udang itu bangkrut. Satu persatu karyawan meninggalkan Kawarada. Manajer dan bos perusahaan kabur. Banyak karyawan yang tidak menerima gaji. Yang paling pedih adalah menanggung derita istri-istri karyawan yang ditinggalkan begitu saja dan mereka menjadi janda. Tambak udang megaproyek itu tinggal kenangan. Tinggallah hamparan tanah kosong seperti kubangan besar dan berlumpur di musim hujan. Lahan itu kering kerontang di musim kemarau. Amahasna dan kawan-kawan mulai mendatangi kantor pemerintah, meminta kembali lahan mereka untuk digarap menjadi tambak rakyat. Namun permintaan itu tidak mendapat perhatian karena ternyata lokasi tambak itu sudah menjadi agunan bank. Sertifikat Amahasna dan kawan-kawan sudah tersimpan rapi di file-file bank swasta di Jakarta. Sejak saat itulah ayahku terus mendatangi gedung dewan, memohon uluran tangan semua pihak memecahkan persoalan ini. Anissa menutup kisahnya. Tanpa terasa perjalanan kami meniti pantai Oitui telah sampai di ujung timur. Aku harus pulang karena ada keperluan mendesak. Kak, tolonglah kami. Kembali Anissa menangis. Ya, tapi aku hanyalah pion-pion birokrasi. Ya, aku mengerti. Mudah-mudahan suatu saat nanti keadaan kami berubah. Yakinlah, kehidupan ini tidak bergerak lurus, Adinda. Lihatlah mentari itu mulai tampak memecah kemendungan. Itulah semangat yang aku tangkap darimu. Terima kasih atas taburan semangatnya. Aku meninggalkan Oitui, meninggalkan kisah Amahasna, Anissa, almarhum Marwan, Imran dan warga Oitui lainnya yang haknya terampas oleh pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.